Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di beberapa kesempatan saya pernah mengajukan pertanyaan kepada Baraya. Beberapa pertanyaan retoris sebenarnya, yaitu di antara... Kenapa jadi berisik banget sih? Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru... Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ada beberapa pertanyaan yang biasanya saya lontarkan kepada Baraya di beberapa kesempatan. Di antaranya adalah beberapa pertanyaan retoris, di antaranya adalah jika DPR kita ketahui adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas untuk mengumpulkan aspirasi dan kehendak rakyat untuk kemudian diolah dan disusun menjadi undang-undang, maka pertanyaannya adalah kenapa semakin banyak RUU dan UU yang tidak merepresentasikan kehendak dan aspirasi dari rakyat gitu. Kenapa RUU itu muncul padahal tidak ada satupun atau hanya ada sedikit sekali rakyat yang menginginkan atas itu gitu. Misalkan RUU Polri gitu, bahwa Polri nanti memiliki kewenangan untuk ngatur-ngatur ASN gitu, atau misalkan Polri memiliki kewenangan berlebih begini dan begitu di dunia jabatan publik dan sebagainya. Kan gak ada satupun rakyat Indonesia yang meminta hal itu gitu. Atau kalaupun misalkan ada, coba tunjukkan dari mana gitu. Tapi kenapa RUU itu muncul gitu? Atau yang kemudian lebih kentaranya itu adalah ada munculnya usulan dari DPR tentang RUU penyiaran, bahwa TikTokers, YouTuber, Facebooker, dan lain sebagainya itu harus dikiamatkan kecuali mereka minta izin dan dapat surat izin langsung setiap bikin konten. Nah, ini kan gak mungkin. Jadi maksudnya gak mungkin ada rakyat Indonesia yang menginginkan agar YouTuber dan TikToker itu hilang dan pergi ke luar negeri dari Indonesia. Gak akan ada yang seperti itu. Tapi kenapa muncul RUU itu? Dari mana? Dari DPR, Komisi 1. Nah, Komisi 1 itu dari mana? Aspirasi itu munculnya dari mana? Kan gak mungkin ada rakyat Indonesia yang menginginkan agar TikTokers dan YouTuber hilang di Indonesia gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini saya telusur-telusur dari mana ini gak ketemu, karena ya sebenarnya bukan gak ketemu, tapi saya tidak menemukan bukti-bukti gitu ya. Saya hanya menduga bahwa ini jangan-jangan salah satu yang mengusulkannya itu adalah RCTI atau yang memilikinya. Kenapa bisa seperti itu? Ini mah dugaan saya ya. Kenapa seperti itu? Karena memang mereka itu sejak tahun 2019-2020 kekeh dan mencari jalan untuk bisa menutup YouTube, TikTok, Netflix, dan lain-lain di Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Mereka dalam tuntutan-tuntutan sebelumnya itu mengatakan bahwa kalau misalkan televisi menyiarkan sesuatu, maka mereka itu sudah diverifikasi dan sudah ketahuan bahwa ini lulus sensor dan lain sebagainya. Tetapi YouTuber, TikTokers, Netflix dan lain sebagainya itu kan tidak ada sensor, dan karena itu dikhawatirkan konten-konten mereka itu tidak sesuai dengan adat-adat dan Pancasila. Mereka argumentasinya adalah seperti itu. Tetapi dugaan saya, ini balik lagi ya, dugaan di atas dugaan saya, itu adalah motifnya sebenarnya bukan itu. Motifnya adalah gara-gara RCTI gagal dalam adaptasi disrupsi. Jadi maksudnya sekarang penonton televisi itu turun drastis gara-gara mereka pindah ke HP, baik itu Reels, kemudian YouTube, TikTok, dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang kalau misalkan Baraya menggunakan kacamata dari RCTI, mereka adalah stasiun televisi yang benar-benar besar pada zamannya, menemani masa kecil kita, masa remaja kita dengan tayangan yang banyak, dan pengiklan-pengiklannya juga akhirnya menyisipkan banyak sekali di sana. Nah, dan itu tentu saja memberikan sirkulasi ekonomi yang sangat besar dan menjadikan pemiliknya salah satu orang paling kaya di Indonesia. Nah, kemudian tiba-tiba keran duit yang sangat besar itu surut gara-gara kemunculan TikTok dan YouTube yang mengganti kebiasaan masyarakat Indonesia dari mantengin TV jadi mantengin HP gitu. Nah, ini membuat apa? Membuat RCTI menjadi sangat khawatir. Ditambah lagi RCTI gagal untuk memindahkan aset-aset acara mereka itu ke YouTube. Jadi kalau misalkan Baraya lihat, sebenarnya stasiun televisi yang setara dengannya itu berhasil memindahkan ke YouTube. Indosiar berhasil masukin ke YouTube, TV One, Kompas ya, yang SCTV yang segala rupa seperti itu. RCTI nampaknya agak gagal.
Bahkan subscribernya justru yang paling sedikit di antara stasiun televisi yang lain. Nah, dan penontonnya juga. Nah, inilah jangan-jangan yang saya duga menjadi alasan kenapa RCTI sejak bertahun-tahun sebelumnya itu maksa banget untuk nutup dan atau membatasi YouTube, TikTok, dan konten-konten kreator yang lain, karena itu justru akan membatasi penonton mereka. Mereka berharap bahwa YouTube, TikTok, dan sebagainya gak jadi ngonten sehingga RCTI kembali ditonton. Mungkin dugaan saya aja, saya nggak punya bukti, nggak punya apa. Tapi dalil saya pikir adalah karena mereka memang sudah jelas berulang kali mencoba ke pengadilan untuk menggugat YouTube dan TikTok. Nah, lantas kalau dugaan di atas dugaan saya itu benar, kalau ya, emang itu salah? Enggak. Atau anggaplah kalaupun itu adalah sesuatu yang salah, itu adalah kesalahan yang layak untuk dimaklumi. Karena apa? Karena zaman sekarang itu adalah zaman disrupsi. Di berbagai seminar saya sering melontarkan pernyataan bahwa generasi sekarang adalah generasi paling dikutuk di dunia dalam sejarah. Karena apa? Karena perkembangan teknologi, perkembangan informasi itu mengalir terlalu deras dan terlalu besar, menjadi tsunami yang sangat-sangat tinggi yang tidak mungkin bisa diadaptasi oleh siapapun manusia di muka bumi ini gitu. Jadi bahkan orang paling adaptif sekalipun itu tidak akan bisa mengikuti perkembangan zaman dewasa ini, saking cepatnya gitu. Dan ini menjadi sebuah kutukan karena apa? Misalkan kita ambil beberapa ilustrasi kecil ya. Waktu saya kuliah tahun 2003, karena saya kuliahnya keguruan, maka setengah dari pelajaran yang pernah saya terima dari sana itu adalah administrasi keguruan. Bikin RPP dulu ya, bikin silabus, bikin ya yang semacam itulah, bikin evaluasi KKM dan sebagainya. Ketika saya lulus 4 tahun kemudian, ternyata luar biasanya adalah semua administrasi yang saya pelajari di kampus itu tidak berguna sedikit pun karena kurikulumnya ganti. Kurikulum ganti, maka administrasinya ganti. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya harus kembali mengikuti pelatihan ke sana kemari, sehari, 2 hari, 3 hari, keliling-keliling untuk bisa mendapatkan sertifikat bahwa saya memang layak untuk mengajar. Kan begitu. Jadi apa faedahnya saya menghabiskan waktu begitu banyak, saya menghabiskan uang juga begitu banyak, dan lain sebagainya. Toh pada akhirnya ketika saya lulus, administrasinya nggak kepake gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh disrupsi. Belum 5 tahun saya kuliah, apa yang saya pelajari sudah tidak berguna lagi. Nah, coba Baraya sekarang pikirkan, ketika Baraya sekolah, ketika Baraya kuliah, ketika lulus, itu kepake nggak? Nah, ini contoh dari kejamnya disrupsi, atau contoh yang lain lah. Misalkan ya, kawannya kawan saya itu hobi banget main PS. Dan karena itu setelah dia lulus sekolah, dia memutuskan, saya mau bisnis rental PS saja. Jadi PS yang selama ini dia mainkan, direntalin satu, kemudian dia beli lagi, dan seterusnya. Kemudian ada masa di mana dia nunggu beberapa tahun untuk bisa mengumpulkan modal yang cukup untuk sewa tempat di pinggir jalan, dan kemudian beli beberapa PS bekas untuk direntalkan. Kemudian setelah dia berhasil mengumpulkan dana yang cukup, kemudian bayar tukang ini dan sebagainya, ternyata apa? Bisnisnya gagal, rental PS-nya nggak laku, dan dia culang-cileng ke sana ke sini ngeliat ternyata rental-rental PS di Indonesia banyak yang sudah tutup, yang bisa bertahan hanyalah yang memiliki keistimewaan tertentu atau fasilitas tertentu saja. Sisanya semuanya tutup, gulung tikar, bangkrut. Kenapa? Karena orang-orang yang biasa main game sekarang main gamenya di game online. Itu disrupsi. Jadi dia menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, gagasan, dan biaya untuk akhirnya mendirikan rental PS yang akhirnya bangkrut sejak awal. Gara-gara apa? Disrupsi itu. Padahal pas dia awal-awal nabung untuk buka rental PS, itu sebenarnya masih banyak. Tapi kemudian akhirnya hilang pelanggannya. Nah, kejam kan? Kejam. Atau contoh yang lainnya lagi. Baraya tentu saja 10-20 tahun yang lalu itu kalau mau lebaran, Baraya datang ke Tanah Abang, datang ke Pasar Baru gitu ya, kalau di Bandung dan sebagainya, untuk beli baju lebaran. Dan di sana penuh sesak, desak-desakan. Sampai pada buka puasa, walaupun pada hari berpuasa. Saking panasnya, saking berdesakannya, karena apa? Karena orang yang menginginkan baju itu
tinggi sekali minatnya. Tapi kemudian sekarang mereka tidak lagi seramai itu. Orang yang dulu jualan di Tanah Abang bisa dapat penghasilan ratusan juta sebulan, kemudian mereka bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa nambah istri, bisa apa segala rupa. Sekarang sulit, bayar sewa aja mereka kesulitan sekali. Kan seperti itu. Karena apa? Karena kebanyakan orang sekarang sudah main di online shop. Begitu. Dan luar biasanya apa? Ini adalah salah satu cabang bisnis yang benar-benar sangat rentan. Kalau misalkan Baraya sekarang main Shopee, Baraya akan tergerus misalkan oleh TikTok Shop. Kalau misalkan Baraya sudah main di TikTok Shop, tunggu berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, itu tidak akan bisa dipertahankan lagi. Sekarang ada satu aplikasi yang lebih mengerikan lagi, namanya Temu. Jadi aplikasi itu menghubungkan si pembeli langsung kepada perusahaan. Artinya apa? Jalur distribusinya dipotong habis-habisan, bahkan dihilangkan sama sekali. Jadi kalau misalkan Baraya mau beli alat yang aneh-aneh misalkan di Shopee, harganya Rp50.000. Itu kan sebenarnya adalah harga yang masuk ke jalur distribusi. Kalau misalkan distribusinya dipotong, itu Baraya bisa dapat cuma Rp20.000 atau misalkan Rp15.000. Nah, ini sekarang ada aplikasi ke sana, itu TikTok Shop pun yang sekarang udah bener-bener bikin takut pemerintah di banyak negara, itu akan terdisrupsi juga, akan tergulung juga kalau misalkan si aplikasi ini bener-bener muncul atau misalkan dipakai di banyak wilayah. Nah, inilah contohnya disrupsi. Jadi boro-boro tukang dagang di pinggir jalan, Tanah Abang, apa segala rupa, itu yang TikTok Shop aja itu sekarang sudah merasa terancam. Nah, itulah yang saya bilang tadi, kalau RCTI seandainya dugaan di atas dugaan saya benar bahwa di balik RUU penyiaran ini adalah RCTI, maka wajar saja kalau misalkan mereka berusaha untuk mempertahankan nafas hidupnya. Dan yang lebih pentingnya yang harus kita pikirkan sebenarnya bukan soal benar dan salah RCTI. Bayangkan perusahaan sebesar itu pun bisa oleng dan bisa kalap gara-gara persaingan disrupsi, apalagi orang-orang yang ada di bawahnya. Kan ngeri, Baraya ngelamar ke sebuah perusahaan, ke startup dan sebagainya, gulung tikar dalam waktu beberapa hari. Coba misalkan Baraya cek sekarang, atau misalkan ada dugaan orang di zaman dulu, bisnis yang paling aman itu adalah bisnis makanan. Karena setiap orang setiap hari butuh makan, jadi nggak usah ada disrupsi teknologi dan sebagainya. Kan dulu ada dugaan seperti itu. Sekarang Baraya cek datanya, bagian terbesar dari startup makanan itu justru malah gulung tikar sebelum 2 tahun atau 3 tahun masa perjuangannya, udah langsung ngelelep hilang gitu. Karena apa? Ya banyak alasan, intinya adalah disrupsi gitu. Jadi buat Baraya yang Gen Z, buat Baraya yang yang katanya sekarang malas bekerja dan sebagainya, kemudian ada penganggur lebih dari 10 juta, sebenarnya bukan gara-gara Baraya malas aja, tapi intinya adalah gara-gara di zaman sekarang selain susah mencari lapangan pekerjaan, bahkan pekerjaan yang sudah dianggap mapan pun bisa aja gulung tikar di hari berikutnya. Disrupsinya besar-besaran. Nah, jadi apa dong yang harus kita lakukan? Kenapa nakut-nakutin? Ya ini bukan nakut-nakutin Baraya, ini realitasnya, ini fakta aja. Baraya bisa cek lapangan langsung gitu. Nah, ya tapi gini nih, biar Baraya nggak terlalu kaget dan nggak terlalu takut, saya ingin jelaskan bahwa sebenarnya disrupsi ini juga memang sangat mengancam, tetapi ada banyak sekali orang yang bisa beradaptasi, ada banyak pihak yang bahkan bisa melewati masa-masa yang sangat sulit dan krisis. Coba misalkan contoh disrupsi yang bisa digagalkan dalam tanda kutip ya, taksi Bluebird. Ingat kan Baraya? Jadi dulu-dulu itu taksi Bluebird itu adalah taksi paling banyak beredar di Indonesia dan memberikan keuntungan yang sangat luar biasa kepada pemiliknya dan pemilik sahamnya. Sedemikian sehingga pemilik perusahaan itu kalau nggak salah masuk jajaran 10 orang paling kaya di Indonesia di zamannya. Tetapi kemudian muncullah Panadim, muncullah Gojek, Gokar dan sebagainya, dan Grab pesaingnya itu. Dan itu menjadikan apa? Bluebird tidak lagi diminati karena go-goan yang kayak gitu itu lebih murah, lebih praktis, dan banyak sekali keunggulan-keunggulannya. Ini menyebabkan apa? Itu kan sampai tukang ojek dan tukang ojek pangkalan dan tukang ojek online baku hantam gitu, bahkan ada yang sampai terbunuh dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena disrupsinya gila gitu. Pertentangannya gila. Tetapi Bluebird pada waktu itu bukan hanya bisa bertahan, sampai sekarang Bluebird malah
membukukan penghasilan yang bahkan lebih besar daripada saingan-saingan online mereka. Kenapa bisa seperti itu? Ya, strategi bisnisnya Baraya bisa cek lah ya di sana. Cuman maksud saya adalah ada kok pihak-pihak, perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang bisa melawan disrupsi itu. Ya, bocoran sedikitnya itu adalah bahwa si Bluebird itu ketika datang pesaing-pesaing online, dia bukannya kecut, bukannya takut, bukan melawan seperti RCTI, dugaan saya, tapi justru malah mengajak kerjasama. Kan seingat saya dulu Bluebird tuh malah kerjasama sama yang Go-Goan itu gitu ya. Kemudian muncullah produk baru yang namanya Go Bluebird gitu. Jadi aplikasi dari pesaing malah dipakai sama taksi konvensional gitu. Dan tak lama setelah itu mereka bisa beradaptasi, kemudian ada My Bluebird, ada apa segala rupa, dan kemudian mereka melakukan diversifikasi bisnis gitu, sampai Big Bird apa segala rupa, penyewaan alat-alat berat apa segala rupa itu dikembangkan. Nah, akhirnya apa? Disrupsi yang bagai tsunami itu bisa ditaklukkan sama mereka, dan bahkan mereka sekarang bisa berjaya. Baraya kalau misalkan di bandara, di stasiun, di terminal apa segala rupa, itu Bluebird nongkrong di situ banyak tuh. Dan bisa bersaing dengan online-onlinean, kan begitu. Nah, makanya Baraya, satu kunci di sini adalah bahwa kemampuan manusia dalam beradaptasi tidak harus sempurna, tetapi jangan sampai kokoh pada satu hal, satu tema, satu wujud di era disrupsi ini. Baraya harus benar-benar bisa ngaleor gitu. Contoh yang lainnya yang misalkan bisa kita jadikan sebagai bahan pelajaran itu kan Nokia. Baraya tahu kan di zaman saya waktu kecil itu apa-apa tuh Nokia, semuanya HP itu Nokia gitu. Tapi kan kemudian ketika ada teknologi layar sentuh, Nokianya turun gara-gara dia picik pada waktu itu gitu kan. Jadi dia pikir bahwa teknologi layar sentuh itu mah hanya hype sesaat saja gitu. Karena kalau misalkan secara fungsional tombol yang nyendul-nyendul seperti itu kan lebih berfungsi daripada layar sentuh itu gitu. Mereka gak kepikiran bahwa sebenarnya layar sentuh itu masalahnya bukan pada sentuhan-sentuhan itu, tapi kemampuan mengakomodasi aplikasi-aplikasi yang jauh lebih beragam daripada yang paling mungkin ditampilkan sama Nokia yang tombol-tombolan itu. Kan gagal berpikir mereka itu akhirnya membuat mereka kolaps gitu. Tahun 2011 mereka pernah sampai rugi 18 triliun, kemudian mereka benar-benar bangkrut 2 tahun kemudian gitu. Tapi setelah itu apa? Mereka berhasil melawan disrupsi dengan cara apa? Saya sekarang tidak lagi jual HP, tapi saya jual perangkat-perangkat elektronik, perangkat-perangkat komunikasi gitu. Kemudian sedikit demi sedikit, dan sekarang akhirnya apa? Nokia sudah muncul lagi, sudah bangkit lagi dengan HP yang luar biasa. Dan kemampuan mereka beradaptasi menempatkan mereka sebagai penyuplai barang-barang elektronik terbesar kedua, barang-barang elektronik komunikasi ya terbesar kedua setelah Huawei. Jadi luar biasa sekali. Lagi-lagi di sini pelajaran buat Baraya, buat kita semua itu adalah bahwa disrupsi itu zaman sekarang benar-benar terkutuk gitu, benar-benar anjoy. Tapi kita masih punya kesempatan, asalkan apa? Asalkan kita bisa beradaptasi dengan baik dan terus-terusan optimis dan memperbaiki diri. Catatan yang penting buat Baraya adalah di zaman dulu loh ya, kalau Baraya tidak nurut sama kata-kata orang tua untuk pelajaran hidup, Baraya habis. Baraya gak bisa mengikuti perkembangan zaman kalau gak nurutin kata-kata orang tua. Tetapi di zaman sekarang, kalau Baraya ngikutin nasihat dari orang tua, Baraya yang akan habis. Karena nasihat orang tua itu relevan untuk zamannya, tapi zaman sekarang sudah berubah. Revolusi industri itu dari sini ke sini itu percepatannya menjadi semakin rapat, frekuensinya menjadi semakin rapat. Dan sekarang entah kita mengalami berapa kali revolusi industri. Yang jelas ini adalah zaman di mana jangan berpatokan pada satu nilai, jangan berpatokan pada satu kriteria, jangan berpatokan pada prinsip bisnis tertentu, jangan berpatokan sangat-sangat itu. Yang paling penting adalah Baraya bisa lihat kondisi, realitas, dan kemudian bisa beradaptasi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.